Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap jaga kesehatan ya. Karena pembelajaran kali ini akan dijelaskan oleh Ibu, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Baik, perkenalkan, nama Ibu Fikrotun Nadifah. Ibu biasa dipanggil Fikna. Alamat Ibu dari Pemalang. Saat ini Ibu berstatus sebagai mahasiswa di IAIN Purwokerto dengan jurusan PGMI. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu ya. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan di Negeriku, pembelajaran ke-3 dan 4. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jenis aktivitas ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian, aktivitas ekonomi di bidang peternakan, aktivitas ekonomi di bidang perikanan, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, aktivitas ekonomi di bidang industri, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan, dan aktivitas ekonomi di bidang jasa. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibagi menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegelan dan perkebunan. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok. Maksudnya kok bulu tangkis ya. Aktivitas ekonomi selanjutnya yaitu aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini, nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu. Selanjutnya yaitu aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keberagaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu.
Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut ini, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Aktivitas ekonomi selanjutnya yaitu aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Selanjutnya yaitu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dengan sebutan ekspor dan impor. Aktivitas ekonomi yang terakhir yaitu aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya masih banyak lagi. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Nah, kalian sudah paham kan berbagai macam aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia? Ternyata setelah kita pelajari, kekayaan alam Indonesia banyak ya, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan kekayaan alam yang ada di Indonesia supaya ekonomi yang ada di Indonesia tetap berjalan dan tidak kekurangan. Nah, materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu mengenai arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman dalam masyarakat Indonesia itu banyak ya, coba kalian perhatikan. Dalam lingkungan kalian pasti tidak sama kan, mulai dari warna kulit. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, dan juga ada yang berkulit sawo matang. Keragaman di Indonesia tidak hanya pada warna kulit, yaitu pada budaya, pada agama, dan pada kebudayaan. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan keberagaman tersebut agar tidak punah, dan tugas kita adalah saling menghormati. Jika kita tidak memahami dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia, ternyata itu menimbulkan dampak negatif loh. Apa aja ya dampak negatifnya? Yang pertama, terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Dan yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Nah, dari dampak negatif yang Ibu bacakan,
jangan sampai terjadi ya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia yang peduli akan keberagaman, kita harus saling menghormati. Nah, kira-kira sikap apa ya yang harus kita terapkan dalam menghadapi keragaman yang Indonesia? Ya, sikap tersebut adalah sikap toleransi. Kita harus saling toleransi terhadap sesama, terhadap orang-orang yang berbeda dari kita. Apa sih sikap toleransi itu? Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Sikap toleransi juga ada macamnya loh. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk seperti 1. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain. 2. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. 3. Menghormati agama yang diyakini orang lain. 4. Beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Hormat menghormati dan saling bekerjasama antar umat beragama. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Toleransi yang ketiga yaitu toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Bentuk toleran demi mempertahankan keragaman sosial budaya diantaranya yaitu 1. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. 2. Menyaring budaya asing yang masuk Indonesia. 3. Mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Toleransi yang keempat yaitu toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya materi untuk hari ini sudah selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian paham ya apa yang sudah ibu sampaikan. Oh iya, hari ini kita udah belajar apa aja sih? Hari ini kita sudah belajar tentang keragaman kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia dan juga sikap toleransi yang harus kita terapkan terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.